sejak dini, sejak awal, ya, supaya nanti Anda tidak hanya terjebak dengan profesi yang itu saja. Sementara di luar sana ada banyak jenis profesi yang bisa Anda pilih. Nah, mengenal sejak awal itu menjadi penting supaya lihat, oh iya, kalau saya mau jadi ini peluangnya di mana saja ya. Contoh akademisi itu biasanya di mana aja ya. Peluang kerjanya di mana saja. Di tempat mana saja saya mau kita menjadi akademisi. Menjadi peneliti, kalau jadi peneliti itu di mana saja. Peluang karir itu kira-kira ya, salah satu yang saya dapatkan misalnya income-nya berapa ya di situ berapa ya. Nah, salah satu yang dicari orang kan income salah satunya. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting sehingga Anda bisa menyiapkan sejak dini, sejak awal. Oh iya, kalau menjadi ini saya harus menjadi apa untuk mencapai jadi seorang akademisi, saya harus bisa ini, bisa ini, bisa. Oh iya, sekarang belajar. Gitu kan? Bukan kemudian baru setelah lulus baru mikir, oh saya mau jadi ini, terlambat nanti Anda. Nah, ini yang saya maksudkan ini ya. Jadi kita berharap itu sudah disiapkan. Misalnya contoh nih, contoh sederhana nih ya. Akademisi itu salah satu yang menurut saya penting lah ya, adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini contoh nih, Pak Cody nih, Pak Hairul Anwar nih contoh yang bagus nih. Beliau S2-nya di Amerika, ya, bahasa Inggrisnya bagus, jaringannya luas, ya, relasinya banyak, pengalaman expertise-nya di luar juga banyak, jadi konsultan di luar juga banyak. Nah, ini penting. Anda perlu banyak belajar dengan orang yang seperti beliau. Perlu Anda banyak menggali ilmu dari beliau. Ya, sehingga apa sih benefit yang bisa kita rasakan? Oh, banyak sekali. Nanti mungkin mudah-mudahan Pak Hairul Anwar bisa cerita itu pengalaman beliau. Ya, bagaimana mengembangkan diri. Ya, sehingga Anda bisa kemudian memformat diri Anda, mendesain diri Anda itu dengan langkah-langkah yang lebih sistematis. Oh iya, oh bahasa Inggris saya masih TOEFL-nya misalnya di bawah ini, ngupgrade-nya gimana ya? Nah, gitu tuh. Kalau saya pengen dapat pengalaman misalnya sebagai konsultan atau peneliti apa, saya belajar magangnya kemana nanti ya misalnya. Itu menjadi menarik menurut saya. Ya, belum lagi nanti apa namanya keterampilan-keterampilan yang lain. Oh iya, saya harus bisa statistik yang diajarin di kelas misalnya nanti di semester 5 atau semester berapa tuh 3 ya, 2 atau 3 ya. Statistik 1, statistik 2 Anda belajar nanti itu. Statistiknya cuma belajar itu aja. Nanti semester 5 mungkin belajar statistik lab yang lebih pakai aplikasi ya, software. Oh, cuma belajar dapat 5 alat statistik. Belajar yang lain di mana ya? Yang di luar itu. Nah, itu menjadi penting. Ya kan? Supaya dengan gambaran yang jelas seperti itu, Anda punya perencanaan yang lebih baik di awal. Sehingga tidak hanya asal ikut-ikutan aja. Oh, ada kegiatan ikut, ini ada ini ikut. Tapi Anda nggak punya desain ke depan, roadmap ke depan Anda itu. Oh ya, saya mau jadi ini harusnya saya belajar ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini penting. Ini kenapa kita mendesain gitu ya. Ada mata kuliah pengembangan diri, kita integrasikan dengan webinar ini, supaya banyak pengalaman Anda share dengan para praktisi, ketemu dengan orang yang sudah menjalani profesi itu, pengalaman-pengalaman mereka seperti apa. Nah, ilmu itu yang penting kalau menurut saya. Ya, kita berharap itu yang bisa banyak teman-teman dapatkan, mahasiswa, terutama di mahasiswa baru, bisa menggali itu dengan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Harapan itu menjadi bekal. Ya, ke depannya bisa kemudian Anda merencanakan karir Anda ke depan lebih baik lagi. Nah, kita di jurusan sangat mensupport, mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan kawan-kawan kita di HMJ dan mungkin juga di lembaga-lembaga yang lain. Kita berupaya agar para mahasiswa kita, terutama di jurusan manajemen, agar mendapatkan lebih banyak explore lah ya, apa namanya, share wawasan yang dibagi baik para akademisi maupun para praktisi, yang itu bisa memberikan wawasan lah ya, pengembangan baru yang itu harapan bisa membuka ya pemahaman, ide, gagasan baru tentang bagaimana Anda mengembangkan diri Anda di masa-masa yang akan. Nah, itu mungkin barangkali pesan saya harapkan Anda bisa banyak berpartisipasi dalam acara hari ini. Mungkin banyak deh bertanya, banyak meminta masukan, nasihat. Apalagi hari ini kita ketemu dengan Pak Hairul Anwar nih. Kalau ada Pak Hairul Anwar bagi share-share di sini, wah ini penting sekali nih ya. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan untuk bertanya dengan orang-orang yang tadi saya bilang banyak pengalamannya luas di luar. Kalau saya ini
ada pengalaman tapi mungkin jejaringnya belum seluas Pak Hairul Anwar nih ya. Masih main di lokal-lokal saja mainannya nih. Kalau Pak Hairul Anwar sudah main keluar-keluar mainannya. Ya, keluar negeri dan kemana-mana macam-macam pengalaman. Bertemu dengan banyak pejabat, pengalaman beliau banyak sekali lah ya. Apa namanya menjadi praktisi di luar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu banyak kita apa namanya perlu kita gali sehingga ya bertambah wawasan kita. Tidak hanya ketemu yang itu saja, tidak ketemu yang gitu lagi ya. Jadi perlu banyak variasi-variasi baru sehingga menambah wawasan kita. Baik, saya mewakili Ibu Kajur, Bu Dr. Saida di jurusan manajemen dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan webinar pada pagi hari ini kita buka dengan resmi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih baik pada pembicara Pak Hairul Anwar, teman-teman panitia beserta semuanya. Demikian dari saya. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa nimbrung terlalu lama di sini karena ada agenda lain yang perlu dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen yang tadi saya ingatkan lagi pada mahasiswa saya yang saya hadirkan pada pagi hari ini. Di absen yang sudah di bagian jurusan ya biar diakui sebagai pertemuan kelas di mata kuliah pengembangan diri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Robiansa SEMSC atas sambutannya. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Saudara Adi Setiawan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar series dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adi Setiawan. Semoga doa yang diaturkan dapat menjadi berkah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Agenda selanjutnya adalah agenda inti webinar series dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman tahun 2021. Sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Nama beliau, Hairul Anwar, saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kontak beliau, nomor handphone 0812 5348 5534. Alamat Gmail, hairul.anwar@feb.unmul.ac.id. Pendidikan pada tahun
mengenyam pendidikan master atau S2 di Andrew Yang School of Policy Studies atau AYSPS di Georgia State University, Atlanta. Pada tahun 1999, mengenyam pendidikan tingkat sarjana atau S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Samarinda. Pada tahun 1992, mengenyam pendidikan tingkat SMA di SMA Negeri 2 Samarinda. Pada tahun 1989, mengenyam pendidikan tingkat SMP di SMPN Melak. Dan pada tahun 1986, mengenyam pendidikan tingkat SD di SDN 010 Melak. Pengalaman kerja pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 sebagai panelis debat publik 1 dan 2, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2018 hingga 2019, sebagai ketua tim seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Timur Zona 2. Pada tahun 2018, sebagai staf khusus Dekan FEB Unmul. Pada tahun 2013 hingga 2015, sebagai tim leader evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda. Pada tahun 2015, sebagai tenaga ahli kebijakan fiskal penelitian piggyback taxation policy, suatu alternatif sumber PAD bagi daerah. Seminar atau workshop pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2021, TOT, Sekolah Wirausaha Digital, Kominfo, dan BRI Institut Banjarmasin. Pada tahun 2021, instruktur Sekolah BUMDes Wilayah Kerja PT KPC Kutai Timur. Pada tahun 2020, sebagai keynote speaker seminar pengembangan pembangunan kawasan Samarinda Seberang Samarinda. Pada tahun 2020, sebagai keynote speaker seminar perekonomian Kaltim di masa pandemi COVID-19 Samarinda. Pada tahun 2020, pelatihan pendamping kewirausahaan Samarinda. Pada tahun 2019, sebagai speaker tantangan perekonomian Kaltim pada era industrialisasi 4.0 Samarinda. Pada tahun 2018, sebagai speaker BIMTEK Pengelolaan Keuangan Kampung BPMPK Kutai Barat Sendawar. Pada tahun 2017, sebagai speaker BIMTEK Penyusunan Profil Kampung BPMPK Kutai Barat Sendawar. Pada tahun 2017, sebagai speaker seminar Participating Interest Blok Mahakam, Peluang dan Tantangan ISER Samarinda. Pada tahun 2017, speaker seminar Masa Depan Perekonomian Kaltim, Permasalahan dan Solusi HMI Kaltim Tara Samarinda. Pada tahun 2016, speaker seminar Pengembangan Industri Kreatif Kaltim, BEM FEB Unmul Samarinda. Kemudian sebagai speaker seminar Alternatif Solusi Defisit Anggaran Daerah Koran Kaltim Samarinda. Pada tahun 2016 sebagai speaker seminar Piggyback Taxation Policy Alternatif Peningkatan PAD Unmul Samarinda. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Hairul Anwar. Kepada Bapak Hairul Anwar, waktu dan layar dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mana tuh ada suara nyanyi-nyanyi itu? Ya, apa? Oke. Mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya lagi jomblo di rumah. Kita itu mau dari rumah malas, jadi saya keluar cari sarapan sekalian jadinya di pinggir jalan jadinya gitu kan. Biasalah Sabtu. Ini kebanyakan
teman-teman yang angkatan 2001 ya, yang belum pernah ke kampus. Baru sebagian yang angkatan 2020 ya. Oke lah. Pertama, mohon maaf karena saya tidak membuat PowerPoint. Sudah saya buat, tapi saya putuskan tidak saya pakai. Kenapa? Karena saya tidak ingin bicara panjang lebar. Saya lebih ingin nanti berdiskusi. Pertama, karena saya ingin membiasakan kita, terutama teman-teman yang baru masuk ke lingkungan kampus, untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara kehidupan sekolah dengan di dunia kampus. Jadi, apa bedanya Pak? Kan sama aja, belajar lah, baca, dengarin dosen, juga gitu-gitu kan. Yang protes pertama biasanya kalau saya nggak pakai PowerPoint begitu, anak saya yang SD biasanya yang paling protes. Dia akan menyebut bahwa saya mendongeng biasanya. Itu papa lagi mendongeng, bukan lagi ngajar katanya. Karena dipikirnya kalau ngomong biasa tuh kayak gurunya dongeng gitu di SD. Jadi begini, kehidupan akademisi, being academicians, itu berbeda sedikit dengan yang lain-lain. Pada saat sekolah, mantranya kan sama selalu. Belajar, belajar, belajar. Kan gitu, belajar. Belajar. Kemudian yang kedua, nurut. Jadi, saya jadi dosen, bukan saya kurang kerjaan, enggak. Yang membuat saya menarik menjadi dosen adalah freedom, kebebasan. Menjadi akademisi yang paling saya hargai adalah kebebasan. Walaupun tidak ada kebebasan yang mutlak kan dalam hidup. Yang saya maksud kebebasan adalah saya bisa bicara sesuka saya dalam konteks keilmuan saya tanpa ketakutan dengan ABCD, ditekan, atasan, dan sebagainya. Coba, kalau ada yang milih kerja, biasa. Anda nggak bisa bebas di kantor ngomong apa segala macam. Nanti khawatir itu ada masalah. Jadi itu berbeda. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya begini. Saya dari keluarga tuh kutubnya ekstrim gitu. Jadi kalau dari pihak ibu saya, itu keluarga pegawai. Guru dan pegawai negeri. Kalau dari pihak bapak saya, semuanya swasta. Nggak ada yang mau jadi pegawai negeri. Jadi ketika selesai teori 6 semester, saya selesai teori 6 semester, 3 tahun. Begitu mikir, saya mau buat skripsi nih. Saya putuskan nggak buat skripsi. Saya tinggal kerja keluar. Karena ternyata saya berpikir, oke, secara formal, saya tinggal melangkah satu selesai. Kalau saya kerjakan 6 bulan selesai. Jadi 3 tahun setengah, saya sarjana. Lalu what next? Terus saya mau ngapain? Saya tidak seberuntung Anda hari ini. Yang teman-teman di HMJ gitu, buat acara macam-macam. Dulu nggak ada. Kita nyari sendiri semua. Pilihannya adalah kerja di swasta gitu, atau buat bisnis sendiri. Dan saya berasa belum siap untuk itu. Makanya selesai KKN, kuliah langsung saya tinggal. Saya kerja kemana-mana. Prinsip saya cuma satu, kerjaan di mana saya belum pernah sebelumnya, dan di tempat di mana saya belum pernah sebelumnya. Itu aja. Saya nggak pernah mikir gitu.
Saya sebelumnya pernah kerja, tapi itu kerja singkat yang nggak mau saya pikirkan lah. Saya lulus SMA itu pengumuman jam 9 pagi, jam 11 saya ditawar KPC Sangatta tahun 92, itu lulusnya jam 9, jam 11 saya ditawar gitu. Jam 2 siang saya dijemput di rumah ke Sangatta lewat hutan segala macam. Besoknya saya langsung dibawa ketemu general manager. Jadi saya tidak pakai proses melamar segala macam, kenal juga enggak, apa segala macam saya juga enggak tahu. Tapi ketika lulus tes kuliah masuk perguruan tinggi, saya berhenti gitu dan saya dimarah-marah itu. Ternyata bagi saya lebih menarik gitu untuk kuliah dibanding kerja begitu. Nah, pertama saya minta Anda berpikir berbeda ketika masuk di kampus. Jadi dari mantra yang bicara mengenai belajar, habis itu nurut, di kampus enggak. Yang pertama, buatlah pemikiran itu liar. Karena kalau pemikirannya tidak liar, itu agak repot kalau di kampus. Satu. Yang kedua, untuk bisa pemikiran menjadi liar, maka Anda harus menjadi seorang observer yang baik. So, being observant. Ini hal yang berbeda. Kalau belajar, Anda menghafal, memahami. Tapi di kampus, dunia kampus, meminta Anda menjadi seorang observer. Kenapa? Karena kita harus menganalisis terus-menerus. Jadi kalau dengar dosen bicara A, baca buku bicara A, baca jurnal bicara A, maka Anda harus segera mengobservasi di realitas. Betulkah A, atau apakah A itu sudah terdistorsi menjadi A plus atau A minus? Tapi jangan cari A plus plus ya. Nanti bahaya ini, macam-macam bisa otaknya kalau 4 plus plus gitu kan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh buku, apa yang dikatakan oleh jurnal, apa yang dikatakan oleh berita, dan segala macam itu seringkali hanya berlaku pada waktu tertentu dan pada satu wilayah tertentu yang belum tentu sama dengan tempat lain, sama dengan di waktu yang lain. Jadi perlu diperhatikan, kita di manajemen, sehari-hari kita bertemu dengan ilmu yang sifatnya sosial. Jadi kalau saya tanya hari ini misalnya, ini ada namanya Michael Anselmus. Kalau saya tanya sekarang, Michael saya kasih 10 juta, kalau saya minta beli HP, kamu beli HP apa? Dia mungkin akan menunjuk pada satu merek tertentu, brand tertentu, model tertentu. Tapi kalau saya tanya 3 bulan lagi, dengan uang yang sama, apakah dia tetap membeli barang yang sama? Belum tentu. So ingat, jadi beda waktu, beda tempat, hal mungkin berbeda. Jadi itu kenapa kita harus selalu secara konstan mengobservasi, membandingkan antara apa yang kita dapat di kampus, apa yang kita dapat dari membaca buku, jurnal dan sebagainya, dengan realitas yang kita hadapi. Yang kita cari apa? Beda. Karena dari beda, maka kita mempertanyakan, otak menjadi liar gitu bicara. Why? Kenapa berbeda? Kalau sekolah itu nggak apa-apa, belajar nurut. Jadi rumusnya adalah baca, hafal, paham gitu. Terus mengcopy. Kan berikutnya memfotokopi. Tapi kalau di kampus tidak bisa seperti itu. Minimal kalau kita selesai di S1, tidak hanya kemampuan kita mengcopy, harusnya sudah selesai. Apa? Memodifikasi.
Nanti kalau S3 selesai kuliahnya, maka Anda bisa buat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Jadi karena kita masih S1, kita bicara tidak mengcopy lagi, karena mengcopy harus selesai pada saat kita sekolah. Kuliah di S1, selesai, kita diharapkan mampu memodifikasi. Nanti kalau terus S3 Pak, iya, selesai S3, maka kita bicara membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ini penting, makanya saya selalu bicara kalau jadi mahasiswa sampai jadi dosen, being observant is the most important thing. Kita mau observasi terus-menerus, mau observasi supaya ini kita jalan, mau observasi supaya kita terus mencari. Karena kalau kuliah itu mencari, apa sih diajari dosen? 16 kali pertemuan, potong 2 gitu kan, sisa 14. Itu pun kalau terus-menerus. Kemudian ketemunya satu minggu 1 kali. Bisa buat Anda pintar? Enggak lah. You have to find things yourself. You have to dig in it yourself. Anda harus cari, harus gali itu sendiri. Nah, proses pencarian penggalian itu dengan cara apa? Mengobservasi. So, makanya kalau nanti sudah menghayati, hidupnya jadi agak gak enak gitu. Jadi bedakan ya. Kalau sekolah, oh nongkrong di mana? Nongkrong. Sekarang kalau nongkrong, observan. Mau observasi. Observasi perilaku orang gimana. Kalau dulu, Anda, oh ini orang kok semuanya pada mau pakai merek iPhone, ini pada mau pakai motor apa. Kalau dulu mungkin, ini enggak mikir orang tuanya dari duit segala macam. Oke, jadi mahasiswa, terutama kita yang di manajemen, yang dididik, yang dilatih dalam konteks bisnis, maka kita tidak bicaranya seperti itu lagi. Kalau orang senangnya dengan merek A, barangnya seperti apa, artinya itu apa? Perilaku orang, bagaimana mengkonsumsi barang. So, kalau saya mau jadi pebisnis, bagaimana saya mengkapitalisasi perilaku orang? Jadi pemikiran kita berbeda dari hasil observasi. Bukan dari hasil membaca, kemudian melihat, enggak. So, kuliah penting membaca dan mengobservasi realitas. Karena kita ingin melihat apa sebetulnya yang terjadi. Nanti belajar statistik, kita bicara mengkoleksi data, kemudian mengantisipasi ke depannya seperti apa. Ya kan? Nah, kalau masalah kuliah di mana-mana, ya saya lahir misalnya di Melak, sekolah saya dalam hutan, kemudian ruangannya cuma 1 gitu, gurunya 2, gantian 3 kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau ingat ke situ ya nggak apa gitu, apaan. Sekolahnya yang paling tinggi pakai sendal jepit itu. Kemudian saya yang paling keren pakai sepatu boot. Saya masih ingat warnanya cuma 2, kalau saya beli kalau nggak putih gitu kuning muda. Lalu ketika saya mulai berkesempatan gitu kemana-mana, nasional dan sebagainya, pertama ya ada rasa rendah diri lah gitu. Ini apaan gitu. Lama-lama sadar, oh enggak, orang di luar sana juga tidak lebih baik dari kita. Ini masalah quest saja, masalah pencarian saja, ini masalah kebiasaan saja, ini masalah lingkungan saja. Bule-bule pintar, enggak, saya kuliah dengan bule, saya kerja kemana-mana dengan bule, enggak lebih pintar. Makanya saya banyak kerja di dunia internasional yang saya juga sering berhenti. Karena saya nggak suka bule gajinya lebih tinggi dari saya, itu aja. Karena nggak lebih pintar dari kita, nggak lebih bagus dari kita.
Tapi satu hal yang selalu agak beda dengan kita adalah satu itu masalah konsistensi, kedua masalah perilaku. Kenapa saya sebutkan ini yang berikutnya? Attitude. You gotta have the right attitude toward something. Anda harus punya attitude yang tepat ketika berhadapan dengan sesuatu. Di Asia Tenggara, saya selalu tertarik dengan orang-orang Filipina. Karena mereka sangat pintar menjual dirinya. Jadi memasarkan dirinya itu luar biasa. Lebih pintar dari kita? Enggak. Tapi mereka tahu persis bagaimana memarketing dirinya itu. Self marketingnya itu luar biasa. Terus saya paling nggak suka dengan orang-orang misalnya Asia Selatan misalnya. India, Bangladesh, gitu, Pakistan. Kenapa? Saya pikir mereka punya kemampuan sebetulnya. Tapi masalahnya adalah lebih senang kalau bersaing di internasional dengan harga. Jadi kalau harga pasaran itu 3.000, mereka berani jualan 1.000. Dulu saya marah-marah, lama-lama saya pelajari betul kenapa. Oh, ternyata hidup di negaranya susah banget. Jadi penghasilan $1.000 bagi mereka sebulan itu luar biasa. Itu luar biasa besar. Makanya saya kadang-kadang kaget kalau di Amerika misalnya ketemu teman-teman dari Bangladesh, dari India, itu beasiswanya sekitar $800 sampai $1.000 satu bulan, bawa istrinya, terus anaknya lagi 4. Saya bingung, ini gimana hidupnya gitu. Bayar apartemen kemana-mana yang paling murah ke pinggiran mana udah $300-an, belum listrik gitu, belum air gitu kan, itu berapa? Terus makannya gimana? Gitu. Tapi bagi mereka itu adalah peluang yang luar biasa gitu mereka dapatkan. Nah, kembali lagi, how to be academician. Jadi pertama apa namanya? Sampai mana yang observan ya, harus observan, menjadi observer yang baik. Dan ketika Anda selesai di S1, yang harus tertanam adalah cara berpikir. Minimal Anda pegang 2. Satunya logis, yang keduanya sistematis. Logis tidak sistematis tidak bisa diterapkan. Sistematis tidak logis lambat. Jadi harus 2, sistematis dan logis. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kedua hal ini akan membuat Anda menjadi sangat lambat kalau tidak terbiasa dari sekarang. Karena kalau terlalu logis, terlalu sistematis, itu membuat kita tuh lambat berpikir. Sehingga seringkali diterjemahkan dengan, oh ini sering ragu. Diterjemahkan dengan sering, tidak berani mengambil resiko. Makanya yang bilang yang lain-lain, oh kita lari sekarang. Pendidikan itu jadi gak penting lagi di perguruan tinggi. Kita perlu street smart sekarang. Yang penting itu berani ngambil resiko gitu kan. Salah? Enggak. Karena banyak yang sukses dengan cara itu juga, tidak kurang-kurang. Makanya yang sukses dengan cara itu, Anda lihat hari ini tuh cuap-cuap semua.
Kalau Anda buka misalnya di YouTube dan sebagainya, almarhum Bob Sadino itu ya, cuap-cuapnya gayanya luar biasa untuk bilang bahwa pendidikan formal kita itu tidak terlalu berhasil. Kemudian banyak lagi. Hari ini Anda lihat orang-orang kaya karena IT, ya, dimulai dengan Steve Jobs, kan sama-sama jarang ada yang menyelesaikan kuliah. Gitu. Sekarang kalau ada yang jadi karena kuliah di dunia IT, itu biasanya dari mana? Dari worker dulu. Kerja dulu, lama-lama gitu nanti karir baru naik ke atas. Tapi pemilik-pemilik yang di awal rata-rata gak ada yang selesai kuliah. Oh jauh lagi ke atas lagi. Anda bisa cari gitu kan. Einstein dan kawan-kawannya banyak yang gak lulus kuliah. Gitu. Tapi ada satu hal yang tetap sama. Being observant, jadi observer yang baik, kemudian berpikirnya logis dan sistematis. Mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi yang katanya street smart itu hanya di awal karena berani mengambil resiko dan cepat. Tapi begitu ide mau dijalankan, tetap saja harus berpikir sistematis dan logis. Karena tidak akan bisa dengan lompat-lompat. Kalau Anda baca semua biografi Steve Jobs, kemudian Anda renungkan dengan baik, di awal ya, dengan street smart ya, dia bisa jalan. Tapi tidak bisa jadi besar. Ketika harus jadi besar, maka dia harus sistematis dan logis. Sistematis dan logis dasar dari pendidikan kita, makanya Anda dari PAUD dan sebagainya gitu kan, berjenjang. Nah, dari situ kita bergerak pada menjadi akademisi. Pengorbanan yang paling tidak enak adalah begitu selesai S1 nanti diminta ke S2, kemudian diminta ke S3 sampai habis tangga sekolahan gitu kan. Nggak ada lagi tangga sekolah yang harus diinjak gitu. Karena itu pengorbanan kalau jadi akademisi. Kenapa begitu? At the end kita hidup di Indonesia di mana formalitas jadi penting. Formalitas jadi penting. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka. Itu kalau swasta Pak kita nggak perlu begitu. Iya, di swasta Anda tidak perlu S2 ke S3. Tapi kan berapa banyak training yang Anda harus ikuti. At the end sama saja, karena kita akan diminta terus mengupgrade. Maksud naik ke tingkat yang lebih tinggi kalau Anda bekerja. Nah, di akademisi, kita perlu pendidikan formal itu, dari S1 ke S2 dan ke S3. Mau nggak mau, suka nggak suka. Cuman ya di situ, jadi akademisi Anda punya kebebasan yang jauh lebih besar. Satu. Yang kedua, cenderung lebih fleksibel untuk pindah kerjaan. Nanti sampai batas tertentu, Anda sudah bisa pembualan itu. Apa itu? Nolak-nolak kerjaan. Sampai batas tertentu, Anda sudah bisa pembualan itu. Apa itu? Menetapkan tarif. Ketika 2007 saya memutuskan untuk keluar dari salah satu perusahaan konsultan. Saya ditanya itu, regional director nanya, international director nanya semua, how much do you get from the government? Dikira mereka gaji saya besar banget jadi dosen. Saya bilang enggak. Gaji saya sebagai dosen itu lebih kecil dari uang makan saya sekarang 4 hari. Bukan gaji, uang makan. Itu ketika saya kerja di mana uang makan saya aja $100 satu hari. Jadi kalau sebulan 30 hari ya 3.000 hanya untuk makan saya tok. Mobil iya, rumah iya, semua iya, gaji sudahlah.
Di mana kalau gaji tok, saya bisa ketawakan presiden gitu, gaji presiden apa? 59 juta, 60 juta gitu. Apaan? Saya bisa menego gaji saya tiap 3 bulan. Tapi kan itu dari kemampuan saya sebagai akademisi, kemudian ditambah dengan pengalaman saya, dan kemampuan mengobservasi yang terus-menerus, dan berpikir secara logis dan sistematis. Tapi lama-lama kan dasar saya juga, jadi bosan juga gitu. Ternyata uangnya nggak cukup mengikat saya. Bagi Anda kan sekarang kan, wah itu segitu Bapak ini bunggulnya, Bapak ini mau keluar. Enggak, dulu saya dibilang begitu semua gitu. Lu gila apa gitu. Hey, Jody, are you crazy? How come? Man. Dari kantor pusat saya di Jerman dikira saya mau minta gaji lebih, jadi saya belum bilang ditawari lagi lebih tinggi. Saya bilang enggak. Saya cuma mau berhenti dan balik ke kampus. I just wanted to quit. That's all. I want to go back to the campus. I want to teach. Jadi kenapa? Karena makin lama kerjaan itu menjadi semakin monoton. Nah, kerjaan sebagai akademisi itu tidak pernah monoton. Di kampus saja saya ketemu orang berbeda terus tiap hari gitu kan. Minimal tiap tahun ganti itu. Nanti kalau si Muhammad Adi Setiawan lulus, si Alipah lulus kan ketinggalan lagi tiap hari pasti baru. Itu kan saya ketemu yang baru terus gitu. Itu kan luar biasa. Gitu. Jadi dia jadi tidak membosankan. Nah, tiap kali mahasiswanya baru, problemnya tentu berbeda kan. Jadi kita dapat yang berbeda. Tadi Pak Robi misalnya dengan baik sudah menyinggung bahwa akademisi jangan dilihat kerjaan utamanya di dosen saja. Dibayar sekian ratus juta 1 bulan juga saya tinggal juga kalau saya sudah merasa nggak cocok. Tapi di kampus, biar mau saya ngomel mau tiap hari, nggak pernah saya berpikir mau meninggalkan. Gitu. Jadi karena apa? Karena saya punya passion untuk berhubungan dengan orang. Kemudian yang sifatnya meneliti dan sifatnya apa? Memperdebatkan segalanya. Kalau Anda bukan akademisi, itu repot memperdebatkan segala hal. Emang ikan siapa? Ya silakan, mana tadi tuh? Hilang orangnya. Mungkin tadi ini Pak, on mic-nya bukan dalam pertanyaan gitu. Kayaknya gimana gitu jadinya ini. Oh gitu. Masuk. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Mungkin saya bacakan dulu ya Pak. Silakan. Dari Durroh Fatimiyah Syahab. Izin bertanya, bagaimana jika seseorang mempunyai minat dalam suatu bidang tapi tidak didukung oleh keluarga dan orang sekitar? Bagaimana solusinya ya Pak? Waduh, susah ini. Susahnya itu karena saya itu dari keluarga yang dibolehkan milih apa saja, bahkan disuruh milih dari kecil. Cuma satu hal aja, tidak pernah didukung dana. Jadi saya bebas milih apa aja, selama saya bisa nyarikan dananya gitu, urus saja sendiri. Tapi begini, ini kan masalah hari-hari yang kita temui dalam hidup di mana saja. Ketika pilihan kita berbeda dengan orang lain, bisa berbeda dengan keluarga, punya pacar nanti beda sama pacar kan ribut.
banyak yang tapi bagi saya tidak ada cara lain menyelesaikannya adalah ya kecuali kamu aktif berkomunikasi. Mau nggak mau suka nggak suka. Karena ini hubungannya bukan masalah pilihan, tapi hubungannya adalah komunikasi antara kita dengan keluarga dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya perlu ingatkan, ketika kamu memilih sesuatu yang bukan passionmu di situ, itu jarang-jarang kita betul-betul bisa memilih itu dengan baik dalam pengertian mendalami pilihan orang lain itu dengan baik. Satu. Kan? Ketika beda kan, kalau hobinya baca kan, gak usah disuruh, nggak usah apa juga, wah menghayati betul bacanya gitu. Ketika enggak, tapi bagaimana mengatasinya, saya nggak tahu. Kalau saya bagaimana berkomunikasi gitu. Ketika anak saya nggak mau misalnya masuk manajemen, anak saya aja nggak mau masuk manajemen, maunya masuk ke FISIP, ya sudah. Gitu. Ribut, ya ributlah saya dengan anak saya. Cuma itu bedanya adalah ribut di mana saya ingin memastikan bahwa anak saya yakin dengan pilihannya. Ribut bukan dalam pengertian saya setuju tidak setuju, enggak. Saya harus meyakinkan, I have to make sure that my daughters know what she wants and really sure of what she wanted to do, of what she wanted to study. Jadi saya ribut dengan anak saya itu dalam rangka memastikan bahwa apakah dia yakin dengan pilihannya, bahwa apakah pilihannya itu didasari dengan alasan yang tepat. Saya nggak mau nanti tuh gara-gara oh pacar seks itu ikut juga gitu, kenapa segala macam. Itu penting bagi saya sebagai orang tua. Nah, Dora, yang kau pastikan adalah berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, mencari tahu apa alasan mereka yang sebetulnya, sehingga mempunyai rencana yang berbeda untuk kamu. Itu mau nggak mau, suka nggak suka. Apakah hari ini hanya kamu yang menghadapi itu? Enggak, banyak sekali. Cuma yang enak bagi saya adalah ketika orang tuanya yang datang gitu ngomong, aku gak suka anakku kuliah di sini, aku mau anakku kuliah di situ. Saya akan selalu bilang, bos, kuliah itu bukan sebentar, kuliahnya lama, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Gitu. Nah kalau dia 2 tahun dia bosan di situ, terus gak keluar gimana? Rugi duit, duitnya bisa dicari, rugi waktunya gimana? Mentalnya gimana? Jadi, Dora, bicarakan dengan baik. Jika memang belum selesai, maka ya orang Islam kan, di Islam itu kan diajari itu. Kalau ada perselisihan kita nggak mampu menyelesaikan, ya cari penengahnya. Cari penengahnya yang betul-betul bisa berkomunikasi di antara keduanya. Itu disyaratkan dalam Islam. Kok aku jadi pakar agama juga salah lagi kayaknya nih. Mentang-mentang akademisi, Bang. Sembarang pander aja. Ya, jadi komunikasikan. Kalau memang masih sulit, maka cari orang yang kamu yakini, percayai bisa jadi penengah ketika berbicara dengan orang tua. Kadang-kadang kita dengan orang tua, itu sampai kapanpun, saya sampai kapanpun dengan orang tua saya kan selalu dianggap anak kecil. Sebagaimana saya sekarang, walaupun anak saya sudah kuliah, itu selalu saya anggap dia kayak masih SD gitu. Ya begitu, sehingga kadang-kadang bahwa apa yang mereka pilih bagi saya itu tidak selalu betul, bahwa saya paling betul, karena ini masalah memori, apa namanya, ingatan dan mentalitas sebagai orang tua. Jadi kalau kamu susah untuk bicara karena memang begitu, maka cari orang lain yang kamu anggap bisa menjadi penengah. Jangan paksakan itu dan jangan ditunda-tunda, karena repot nanti. Kalau kau paksakan malah jadi besar, ditunda-tunda juga tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, makanya aku aja kamu belajar psikologi. Next.
Oke. Mungkin next ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada dari Cindy Rahayu Lestari. Izin bertanya Pak, bagaimana cara untuk mengembangkan passion untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan diri? Mungkin bisa langsung saja Pak. Butuh. Tuh. Pekerjaan yang sesuai dengan diri. Sekarang mimpi kita itu cari pekerjaan yang sama dengan yang kita mau. Nyaman. Itu gimana? Ada pertanyaan berikutnya lagi enggak setelah itu? Ada Pak dari, ini langsung dibacakan aja ya Pak. Sekaligus saja. Dari Kenny Mandara Chandra. Jadi saya ada pertanyaan Pak. Dari pengalaman Bapak, kira-kira skill apa yang penting untuk dipelajari atau dikuasai sebagai mahasiswa manajemen untuk persiapan nanti, misalnya untuk memanage orang atau tim sendiri Pak? Oke. Satunya mengembangkan agar bisa memilih sesuai passion. Yang satu skill apa yang harus dikuasai dipelajari. Saya kira masih berhubungan ya. Oke. Satu, kalau kita kembali ke definisi paling basic yang kita ketahui, manajemen itu sebagai apa? Art and science. Oke. Science-nya kita bisa belajar di kampus. Dan selesai. Kau bisa baca dan selesai. Kamu bisa nanya dan it's all that. You can study it, you can learn it, you can ask about it. That's fine. Tapi artnya itu tidak bisa. Artnya itu tidak cukup dengan dibaca, dipahami, tidak cukup dengan ditanya. Artnya sesuatu yang harus kamu jalani sendiri. Karena art itu experience. Kamu tidak merasakannya sendiri, itu repot urusannya. Nah, gimana caranya? Makanya saya bilang tadi tuh, berorganisasi bro, di kampus. Kalau nggak bisa di kampus, saya tidak suka di kampus Pak, saya senangnya di luar. Go ahead. Kenapa? Karena itu bagian dari art yang harus kita jalani. Wah, saya nggak suka Pak berorganisasi biasa begini. Saya mau yang organisasinya bisnis. Monggo atur waktunya. Kerja di luar sana. Ada banyak tempat-tempat dari yang paling kecil jualan macam-macam ikut orang gitu kan. Sekarang orang buka kafe, buka warung kopi di mana-mana gitu kan. Whatever. Apa itu? Karena begitu keluar dari hal yang biasa belajar, berorganisasi atau bekerja, bisnis di mana-mana di luar, itu mengekspos diri kita terhadap sesuatu yang berbeda, yang mana berbeda itu satu dia pengalaman, kedua kalau saya bilang Anda harus menjadi observer yang baik, maka Anda bisa mengobservasi lingkungan-lingkungan tersebut. Lingkungan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sehingga kita bisa bilang, ini teorinya nggak betul, Pak. Saya nggak percaya Bapak ngomong begitu, karena kenyataannya di luar itu seperti ini. Apa saya ngomong begini? Enggak, karena saya sudah menjalaninya. Saya lebih kasar lagi ngomongnya, gitu. Ketika di Amerika, saya lebih kasar. Prof, I don't think you talk something right. I don't trust you with this because from my experience, this one is like this. This one. It is here and there and so on. Saya protes. Saya kasar kalau protes. Kelas 3 SD buku pelajaran saya secara robek-robek saya lempar ke muka gurunya. Karena gurunya menyalahkan dari 5 soal hanya 1 soal disebutnya salah, saya marah. Itu kelas 3 SD. Kelas 1 SMA terulang lagi, saya lempar guru saya dengan buku gitu. Sama, karena saya hanya dapat 90, tidak dapat 100, saya lempar. Tapi ketika saya protes, saya mampu menunjukkan dengan jelas, itu dapatnya dari mana? Karena itu, saya terekspos dengan dunia luar. Saya mengobservasi, belajar membandingkan.
Apa yang berbeda, apa yang sama. Ketika itu berbeda, maka saya balik kampus, saya tanyakan, why it is different? The book says this, you talk about this, but out there, what I find out is different. What's up? What happened? Why it happened? Tapi kalau kita dari rumah ke kampus kuliah, dengari dosen, nanti kan, pas sudah mulai kuliah normal, dengari dosen, habis itu kinyang di mana? Di kantin, pulang, tidur, bisa main game, ya habis lah. Dari mana Anda dapat mencari sesuatu yang sesuai passion? Anda tahu passion Anda kalau itu yang Anda lakukan. Dari mana Anda bisa mengembangkan diri out of something normal that you study daily in campus. Jadi mau mengembangkan diri sesuai passion, cari apa passion Anda. Dan cari itu tidak bisa dengan mengurung diri di kamar, dengan mengurung diri di kampus. Exposing yourself to the real life. Jadi expose lah dunia kita. Dan KTM Anda memberikan kemungkinan itu. Kalau pakai KTP, kalau pakai kartu pelajar kan, Anda nggak susah itu diekspos dengan dunia luar. Nanti orang tuanya udah marah-marah, wah. Tapi pakai kartu mahasiswa kan Anda dapat kebebasan lebih untuk terekspos dengan dunia luar. Itu membuat Anda punya pengalaman lebih untuk memandang sesuatu, membuat Anda punya objek-objek observer yang macam-macam berbeda. Dari situ kan meng-create, oke, kayaknya saya suka ini nih. I think I like this. I want to do this for my future. Ada passion. Oh, kalau gitu sekarang aja industrinya 4.0 begini. Kalau 5.0 akan datang, kemudian 6.0. Kira-kira apa yang berbeda di masa depan? What should I create? What should I learn? Jadi kan, karena terekspos dengan diri luar, Anda menerima informasi yang banyak, berbeda-beda dari observasi, kita mengestimasi semuanya. Oh, ini saya masuknya tahun 2001, saya keluarnya tahun berapa ya? Tahun 2005, 2006, sorry. Ini tahunnya 2021, saya keluarnya tahun 2020 berapa? Apa yang saya mau? Apakah lapangan kerja ini masih ada? How to create it? How to work with it? So, hari ini yang saya bisa pastikan adalah nggak cukup pergi kuliah, dengari dosen, duduk di kantin, terus pulang. Dia nggak cukup. Expose diri Anda dengan berorganisasi, expose diri Anda dengan belajar mengenai hidup di luar sana. Karena kita di manajemen, ya tentang bisnis dari kehidupan orang. Apa sih bisnis? Hanya upaya untuk memenuhi kebutuhan orang. So, find out what the people need, what the people want. And also find out how other people satisfy, how other people fulfill other people's needs. Jadi cari tahu orang tuh maunya apa, perlunya apa. Pelajari bagaimana orang lain juga memenuhi kebutuhan orang lain. Cari tahu bagaimana orang lain memenuhi keperluan orang lain. What do people want? What do people need? It's a demand. What do other people do to satisfy the demand? Ada orang lain butuh apa, perlu apa, itu demand. Bagaimana orang lain berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang. That's the way of doing business. Tapi saya pastikan, Anda nggak akan ketemu passionnya, Anda nggak akan tahu apa yang nggak akan tahu apa yang perlu dipelajari kalau seperti itu. Datang ke kampus, kuliah, duduk di kantin sebentar, terus pulang. Expose. Tapi satu pesan saya yang paling pasti, belajar psikologi sendiri, entah baca buku apa, nanya orang segala macam. Ingat, ekonomi itu masalah perilaku orang. Yang kita pelajari itu perilaku orang. Jadi kalau mau kaya, ya belajar perilaku orang. Perilaku orang yang bisa dimonetisasi, dikapitalisasi, Anda jadi orang kaya. Karena Anda pengusaha kan. Jadi mau memonetisasi, mau mengkapitalize, monetize people behavior.
Jadi orang kaya itu yang mampu mengkapitalize perilaku orang lain. Bukan mengakali orang lain, enggak. Memonetisasi perilaku orang. Oh, perilaku orang konsumsi begini, begini. Oke. Kita harus tahu apa kita lakukan. Bagaimana tahu itu? Kampus tidak akan cukup memberikan Anda itu. Tidak ada dosen manapun yang mampu memberikan itu. Anda harus cari itu keluar. Kampus akan memberikan basic understanding, sistematika berpikir, tapi bagaimana itu dilakukan orang, artnya Anda harus cari keluar. Experience, you must walk by yourself. Itu pengalaman yang harus saya jalani sendiri. Karena pengalaman saya, itu untuk saya, bukan untuk Anda. Tapi menginspirasi Anda, silahkan. Tapi itu bukan untuk Anda. Anda jalani sendiri. Oke. Wah, kalau gitu, kalau banyak pertanyaannya, yang bertanya di luar ini kan harus bayari kopiku kalau gitu. Ya, baik Bapak, ini karena mengingat waktu juga, dan Alhamdulillah. mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya tapi tidak sempat bertanya, mungkin bisa kali ya Pak kalau misalnya nanya lewat PC atau gimana gitu Pak. Gampang pokoknya. HP saya itu 24 jam buka gitu. Kalau dia mati biasanya rusak. Tapi harus sabar ya kalau saya gitu. Kadang-kadang banyak ya masuk jadi salah satu bimbingan skripsinya kadang juga tuh marah-marah. Tapi terakhir begini. Kembali jadi observer, berpikir logis, sistematis, dan yang terakhir expose hidup kamu yang tadinya tertutup, ekstrovert segala macam, expose lah dengan organisasi, dengan bisnis, dengan apa di luar. Mulai belajar mengamati orang, mengamati perilaku orang dan sebagainya. Bukan untuk bergosip, bukan. Mempelajari perilaku itu kita mengobservasi orang. Ya, jangan nanti, si itu ini ya, bangke kamu kalau begitu. Itu jawabannya, bangke kamu kalau begitu. Bukan. Tapi perilaku gosip orang juga bisa kita pelajari itu. Bisa jadikan bisnis juga. Oke, itu aja saya kira ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah membersamai kita gitu. Sudah memberikan materi, sudah menjawab pertanyaan teman-teman, dan mohon maaf juga kepada teman-teman karena waktu juga terbatas gitu. Jadi ini akan saya tutup, tapi sebelum ditutup mungkin bisa ya teman-teman kita on cam untuk dokumentasi foto bersama. Mungkin dari panitia bisa membantu ya untuk mengarahkan. Buat teman-teman dan peserta sekalian dinyalain kameranya. Dimulai dari slide 1 dulu ya. Itu barang siapa yang tidak on cam itu kada pede artinya. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Masih ada 5 slide lagi ya, soalnya 8. Nah, slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat. Slide kelima. Enam, 7, 8. Oke. Udah.
Oke, terima kasih kepada Rini sudah membantu dalam dokumentasi. Jadi mungkin itu saja, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hairul Anwar dan juga kepada peserta yang telah membersamai pada pagi hari ini. Oke, langsung saja saya tutup. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, thank you semuanya ya. Terima kasih, Kebetulan Pak. sudah dapat WA. Meeting lagi jam 11. Terima kasih, Pak. Oke. Siap Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.